Kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini masih bersama dengan Agustina Erni selaku Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Ketua Komnas Perempuan Bu Andi Yentriani. Saya mau ke Bu Andi dulu. Bu Andi, tadi Bu Agustina sudah menjelaskan pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemda juga sudah melakukan berbagai program untuk mensosialisasikan gerakan anti atau mencegah pernikahan dini. Kalau sejauh ini yang dilihat oleh Komnas Perempuan sendiri, apa sebenarnya tantangan utama yang membuat masalah mencegah pernikahan dini ini begitu kompleks selain dengan adanya faktor budaya dan juga mungkin nilai-nilai agama yang memperbolehkan anak untuk melakukan pernikahan di usia yang belia? Baik, sementara berbagai hal telah diupayakan dari pemerintah khususnya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi kita lihat bahwa mengubah cara pandang itu kan tidak gampang ya, dan dia membutuhkan sebetulnya koordinasi dan sinergi dari banyak pihak, termasuk misalnya penggunaan media industri hiburan maksud saya. Baru-baru ini kan kita juga mendengar ya ramainya protes tentang tayangan sinetron yang justru dia seperti menyemangati perkawinan anak gitu, bahkan perkawinan berbanyak ya, yang sebetulnya seringkali mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita lihat sebetulnya bukan saja dari si pembuat media industrinya tadi atau sinetronnya tadi yang seharusnya turut membantu untuk kita segera mengentaskan perkawinan anak ini, tetapi juga televisi sebagai sebuah media penyiaran yang punya tanggung jawab edukasi publik juga harus mengambil peran yang sama kan, membantu untuk memilihkan tayangan-tayangan yang juga bisa mempromosikan pencegahan pada perkawinan anak. Kita juga tahu ada lembaga-lembaga lain yang seharusnya bisa menggunakan ruang kewenangannya itu dengan lebih optimal sehingga proses penayangan siaran juga lebih baik. Nah, di tempat yang lain kita lihat juga banyak situasi-situasi di mana tidak selalu perkawinan anak itu mendapatkan perhatian yang cukup serius gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa intervensinya haruslah sangat komprehensif ya, jadi tidak bisa tunggal gitu oleh satu kementerian saja gitu. Nah, ini yang sebetulnya menyulitkan, Mbak. Pertama, tantangannya adalah mengubah pandang, karena orang selalu berpikir ya, kalau sudah di atas 15 tahun, mungkin kita akan lebih banyak bilang, oh ya 12 tahun belum boleh lah, di bawah 12 tahun belum boleh. Tapi begitu 15 tahun sampai 18 tahun, itu kan sudah ruang abu-abu. Sebetulnya sama ketika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak ya, seringkali pada usia-usia remaja akhir ini justru cenderung menyalahkan korban gitu. Jadi bagaimana kita membantu anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki pada usia remaja lanjut ini untuk betul-betul bisa mengambil sikap-sikap yang mandiri dan bertanggung jawab, memikirkan jangka panjang itu sangat penting dan dia harusnya dimulai sedari dini gitu. Nah, intervensi lain yang menurut kami juga jarang sekali disampaikan adalah tentang pengembangan untuk anak muda. Ada satu kajian yang sangat menarik sebetulnya tentang program apa aja sih yang tersedia bagi anak muda di Indonesia. Nah, ternyata di banyak kota kabupaten itu lebih banyak ke duta-duta ya. Tidak ada yang salah tentang duta-duta itu, tapi daya jangkaunya menjadi terlalu sedikit. Dan sepertinya memang ini menjadi, kalau boleh dibilang, bukan prioritas di dalam prosesnya. Juga yang menarik adalah melihat data statistik tentang kapasitas penggunaan informasi dan komunikasi. Literasi digital bagi anak-anak muda itu sangat penting. Baru-baru ini kita melihat bahwa Kominfo melansir satu program khusus untuk itu, tetapi kita harus juga melihat bagaimana penggunaan literasi digital ini juga memampukan mereka untuk mencegah dirinya secara mandiri masuk ke dalam perkawinan dini. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya menurut kami perlu dikembangkan untuk memastikan efektivitas dari upaya bersama, langkah bersama mencegah perkawinan dini. Baik, artinya memang untuk melakukan perubahan pola pikir ini memang merupakan hal yang sulit dan dibutuhkan sinergitas oleh semua pihak ya Bu Andi. Bu Agustina, kalau untuk anak di bawah umur yang sudah terlanjur masuk dalam pernikahan dini, ini apakah ada pendampingan dari pemerintah yang diberikan? Terima kasih. Nah, ini yang sedang kami upayakan. Jadi kita ingin mengupayakan bagaimana kemudian anak ini jadi
misalnya dia tadi minta dispensasi, harusnya dia itu melalui proses konseling dulu ya, sebelum dia memutuskan menikah, harus ada. Setelah kalau memang terjadi, karena biasanya kan alasannya mendesak ya, mendesak ini macam-macam. Misalnya dia sudah hamil dulu, dia terpaksa harus dinikahkan, harusnya sesudah menikah pun harus ada proses konseling lagi, pendampingan. Nah ini yang sedang kami upayakan. Sebetulnya kita berharap dari Kementerian Agama yang punya pendidikan untuk calon pengantin. Nah ini juga sekarang harus. Tapi kami Kementerian Agama sudah akan melakukan bagaimana mendidik calon pengantin, ada pendidikan yang lengkap lah, nggak cuma sekedar hanya beri drama, tapi betul-betul ada BIMTEK lah, bimbingan dan pelatihan betul supaya anak ini siap mulai dari aspek dia berpikir secara ekonomi, nanti saya mesti bagaimana cara saya komunikasi, bagaimana kalau saya punya anak. Nah ini mungkin kalau penelitian sepertinya sudah ada ya Bu Andi ya, bagaimana kemudian konseling yang lengkap ini dilakukan dan dampaknya. Waktu itu kami pernah membaca satu penelitian bagaimana sosialisasi itu HIV sih. HIV masuk menjadi materi. Dan ternyata si pembimbingnya nih senang begitu. Wah ini bagus juga sebetulnya. Bisa diterima. Nah bagaimana kemudian kajian-kajian yang sudah dilakukan ini kemudian bisa diadopsi oleh kementerian lembaga, karena ini sudah bagus. Ya tinggal bicara nanti diadopsi, kita bicara semua juga harus melakukan hal yang sama, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, ini kan harus masif. Ya, jadi itu penting. Dan tadi saya ingin juga menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Andi, masalah literasi digital. Ini penting, ini sangat penting, karena semua bisa berawal dari situ. Ini saya pikir orang tua juga susah mengawasi, karena HP ini melekat dari anak 24 jam. Mau tidur, bangun tidur, itu yang dia lihat. Apa isinya, itu di dalam. Jadi kita bagaimana tadi, betul bagaimana anak-anak ini bisa jadi, selama ini saya mikir anak-anak ini tidak, bagaimana dia bisa memanfaatkan informasi yang ada di dalam gadget ini. Jadi bukan informasi itu yang memanfaatkan anak-anak. Nah kita mesti balik ini. Anak-anak harus diberi kemampuan memanfaatkan informasi yang ada dalam digital secara bijaksana. Tapi tadi kalau yang muncul macam-macam ya Bu Andi menyinggung masalah yang digital industrial, ini kan sepertinya jadi kasus yang besar. KPPPA juga menyampaikan sikap ya, bahwa ini tidak benar karena sangat bertentangan dengan upaya yang sedang kami kerjakan ini mencegah perkawinan anak. Dan bagaimana kalau ini bisa ditonton sampai ke tingkat desa, bisa dilihat, coba dilihat data statistik ya. Rata-rata pendidikan bangsa Indonesia itu kalau kita ambil rata-ratanya ya, sekitar 8 tahun. 8 tahun itu tidak punya ijazah SD, SMP ya. SD dapat, tadi tidak SMP. Nah bagaimana dia bisa memilih informasi yang baik buat saya, mana yang tidak. Ya berarti kita sebetulnya yang harus memberikan informasi yang baik lah, yang memang kita lihat pemahaman mereka, pendidikan mereka itu masih rendah. Saya kangen dengan misalnya dulu ada yang namanya keluarga cemara, itu bagus ya. Nah, kenapa nggak yang seperti itu yang diperbanyak itu yang Mbak Andi ya? Baik. Itu kan contoh-contoh yang sebetulnya harus kita munculkan. Nah, memang tadi sosial konseling pranikah dan pasca nikah ini harus melembaga. Ya, jadi siapapun nanti di tingkat kabupaten harus punya, dan kita sebetulnya sudah punya. Di peraturan itu sudah ada bahwa ada P2 TP2A, kemudian kita juga coba memasukkan puspaga, dan juga sebetulnya inginnya puskesmas juga punya peran untuk menjadi tempat. Bu Agustina, artinya yang saya tangkap dari penjelasan Anda adalah saat ini sangat dibutuhkan sosialisasi mengenai tujuan pernikahan bagi generasi muda dan juga persiapan untuk memasuki jenjang pernikahan demi mencegah terjadinya peningkatan pernikahan di usia dini ke depan nanti. Kita harapkan akan segera digulirkan ya Bu program untuk konseling dan juga pendampingan bagi mereka yang akan menikah. Terima kasih banyak Bu Agustina dan juga Bu Andi sudah hadir bersama kami di Lunch Talk siang ini. Terima kasih.